Bab 094. Davi dan Anya senang melihat Aurel yang sangat disayangi oleh ibu sambungnya. Mereka berdua bisa melihat ketulusan dan perhatian dari Zahra untuk Aurel. Keluarga Davi meninggalkan kediaman Aris setelah makan siang. Walaupun Davi baru bisa bertemu lagi dengan Aurel, tapi interaksi Aurel dengan Davi sangat dekat. Davi berjanji akan lebih sering untuk menjenguk keponakannya. 60. Tak terasa usia Ara dan Abrar sudah menginjak usia 3 bulan, Aurel menjadi orang pertama yang sangat senang melihat tumbuh kembang kedua adik kembarnya. Aurel lebih sering mengajak kedua adiknya berbicara walaupun hanya direspon gumaman atau lantunan. Sayang-sayangnya kakak Aurel, panggil Aurel berlari dari arah kamarnya. Ara dan Abrar yang sudah mengenal suara kakaknya tersenyum senang. Tuh lihat kakak Aurel sudah siap. Adik Ara dan adik Abrar sudah siap. Sebentar lagi kita berangkat ke kampung kakek dan nenek, ucap Zahra. Sayang, panggil Amar. Iya mas. Wah ayah sudah tampan ternyata, ucap Zahra. Oek. Baby Abrar yang paling sensitif jika kedua wanita kesayangannya memuji orang lain langsung menangis. Adik Ablal jangan nangis. Tenang saja adik Ablal 100% lebih tampan daripada ayah, ucap Aurel menenangkan baby Abrar. Ingat nak, ketampananmu adalah turunan dari ayah, ucap Amar. Mas, Zahra mau siap-siap dulu kalau begitu, titip triple A, ucap Zahra lalu berjalan ke arah kamarnya sendiri. Oke sayang. Amar ikut duduk di atas ranjang bersama dengan triple A. Oke sekarang kita akan bermain dulu, kakak Aurel punya mainan ini, adik Ala dan adik Ablal halus ambil, siapa yang memang akan kakak Aurel kasih ciuman, ucap Aurel mencetakkan mainan di dekat dengan Ara dan Abrar. Oke siap adik-adik, 1, 2, 3, ucap Aurel mulai menghitung. Ayo adik Ala ambil mainannya, ayo adik Ablal ambil mainannya, ayo adik-adik kakak Aurel pasti bisa, ucap Aurel menyemangati keduanya. Ara dan Abrar memang sudah bisa meraih benda yang ada di dekat mereka berdua. Hole adik Ala yang menang, ucap Aurel senang. Ara yang seakan tahu dirinya menang malah tersenyum sedangkan Abrar terlihat mengerucutkan bibirnya. Keduanya terlihat sangat lucu. Kap. 1 hadiah untuk adik Ala. Kap. 1 hadiah untuk adik Ablal. Aurel memberikan ciuman kepada masing-masing adiknya agar mereka tidak ada yang iri. 61. Sekarang kita main apa lagi ya? Untuk menunggu Umi Bel siap-siap. Ucap Aurel mencari ide mainan apa yang cocok untuk adik-adiknya, diajak lomba lari, Ara dan Abrar saja masih belum bisa duduk dengan benar. Bagaimana kalau kita ajarin adik Ara dan adik Abrar tengkurap, ucap Amar memberi ide. Oke ayah, adik Ala dan adik Ablal halus bisa tengkulap, telus bisa duduk sendiri, melangkak dan jalan deh, Aurel tidak sabar mengajak mereka lali-lali, ucap Aurel. Ara dan Abrar paling suka melihat Aurel berbicara, mereka akan terus tersenyum jika Aurel berbicara. Kalau begitu kakak Aurel harus memperlihatkan tutorial tengkurap kepada adik Ara dan Abrar dulu, ucap Amar. Siap ayah. Adik-adik pelantikan kakak Aurel, kalian baling lulus seperti ini, telus putar badan dan angkat kepala, ucap Aurel mulai tengkurap di atas ranjang. Sekarang giliran adik Ala dan adik Ablal, ucap Aurel. Kita mulai dari adik Ara dulu, 1 2 3, Amar membantu memutar tubuh Ara agar bisa terkurap. Ara terlihat mengangkat kepalanya setelah berhasil dibantu tengkurap oleh Amar. Kini, giliran baby Abrar yang dibantu tengkurap oleh Amar. Setelah keduanya tengkurap, baby Ara dan baby Abrar menggerak-gerakkan kaki mereka, Aurel juga malah mengikuti apa yang dilakukan adik-adiknya. Sudah dulu tengkurapnya, ucap Amar kembali mengubah posisi baby Ara dan Abrar menjadi terlentang. Dengal, kakak Aurel akan konsel di depan adik Ala dan adik Ablal, penonton angkat tangannya ucap Aurel mulai menyanyikan lagu anak-anak. Baby Twins tersenyum sesekali bersuara walaupun hanya mengeluarkan kata, oh. Umi sudah siap, astagfirullahalazim kenapa baju tipe A acak-acakan.
Rambut kakak Aurel juga berantakan, ucap Zahra kaget melihat putra-putrinya. Bagaimana tidak, tadi Zahra sudah lebih dulu mengurus Triple A tapi hanya ditinggal sebentar bersama Amar, mereka susah acak-acakan, padahal sebentar lagi keluarga kecil Amar akan berangkat ke kampung. Umi, tadi ayah menyuruh Triple A tengkulap, lapor Aurel. Kakak Aurel juga ikut tengkurap, tanya Zahra. Iya Umi, ayah suruh perlihatkan tutorial tengkulap kepada adik Ala dan adik Ablal, ucap Aurel. Mas, mereka kan jadi berantakan lagi, bagaimana jika kita sampai ketinggalan pesawat, ucap Zahra. Maaf sayang, kalau begitu biar Mas bantu, kamu ikat saja rambut kakak Aurel, Baby Ara dan Abrar jadi urusan aku, ucap Amar dan Zahra mengangguk setuju. Akhirnya setelah drama panjang, keluarga kecil Amar berangkat ke bandara. Awalnya Amar ingin mengajak Opa Aris dan Oma Santika ke kampung, namun Opa Aris harus keluar negeri bersama dengan Oma Santika. Semuanya sudah siap Mas? Tanya Zahra. Sudah sayang, ayo kita berangkat sekarang, ucap Amar. Amar dan keluarganya diantar ke bandara oleh supir. Barang bawaan mereka cukup banyak karena kebutuhan anak dan 2 bayi memang cukup banyak yang harus dipersiapkan. 62. Adik Ala adik Ablal, panggil Aurel, namun ternyata keduanya sudah tertidur dengan pulas. Yah, tidur padahal Aurel mau kasih lihat mobil banyak-banyak, ucap Aurel. Mereka mengantuk sayang, sebentar lagi juga pasti akan bangun, ucap Zahra. Setelah menempuh perjalanan akhirnya keluarga Amar sudah sampai di bandara. Baby Ara dan Baby Abrar ditidurkan di dalam stroller sementara Aurel gendong oleh Amar. Mengenai barang-barang mereka sejak sampai sudah ada beberapa orang yang mengambilnya dan Zahra tahu orang-orang tersebut adalah bawahan Amar. Balik kampung Ho 000 balik kampung, Aurel terus bernyanyi karena sangat senang bisa kembali ke kampung. Aurel sudah tidak sabar diajak jalan-jalan oleh Yoga. Saat di dalam pesawat, Baby Ara dan Baby Abrar terlihat tenang, sedangkan Aurel tak berhenti bercerita kepada Ara dan Abrar menceritakan tentang pesawat dan awan. Aurel melakukan storytelling di depan Baby Twins. Sayang langsung senyap, ucap Amar tekekeh. Ternyata Aurel telah tertidur pulas, dan Baby Twins juga sudah tertidur. Mereka baru bangun saat perjalanan menuju kampung orang tua Zahra. Adik Ala, adik Ablal, lihat di sana ada gunung tinggi, gunungnya 1 jengkal, ucap Aurel. Itu di samping ada julang, ih kakak Aurel takut, pasti di julang itu ada harimau dan ular, ucap Aurel berdigik ngeri. Perjalanan mereka lalu dengan canda tawa, bahkan tanpa terasa keluarga Amar sudah sampai di kampung. Zahra. Hole, kita sampai, lihat itu kakek dan nenek, ada Om Yoga juga, ucap Aurel melihat keluar jendela mobil. Iya sayang, mereka pasti senang melihat kita sudah sampai. Assalamualaikum Bu, Pak, ucap Amar karena yang pertama kali keluar dari mobil. Waalaikumsalam, anak-anak mana? Tanya Bu Imah. Nenek, kakak Aurel yang cantik di sini, ucap Aurel. Sayang, kakek dan nenek sudah sangat rindu, ucap Pak Gading. Aurel berada di gendongan Yoga, Baby Ara di gendongan kakek Abrar sedangkan Baby Abrar digendong ibu Imah. Kasihan ayah dan Umi, Triple A digendong meleka jalan sendiri, ucap Aurel terkikik geli. Mau juga mau digendong sayang? Tanya Amar. Apaan sih Mas, Zahra bisa jalan sendiri, ucap Aurel. Bangunan rumah milik orang tua Zahra sudah berubah saat terakhir kali Aurel datang ke rumah Pak Gading dan Bu Imah. Om Yoga, Aurel mau keliling kampung Bel sama Om, ucap Aurel. Iya, tapi kakak Aurel istirahat dulu, ucap Yoga. Oke, nanti kita pergi kebun juga ya Om, ajak adik Ala dan adik Ablal juga, Triple A mau petik biji kopi yang melah-melah, ucap Aurel. 63. Sekarang, kopinya sudah dipetik semua jadi kita jalan-jalan saja keliling kampung tapi besok, ucap Yoga dan Aurel mengangguk semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka masuk ke dalam rumah diikuti oleh para bawahan Amar yang membawa barang-barang.
Selamat datang di rumah kakek dan nenek Aurel, Ara dan Abrar, ucap Pak Gading. Nenek, Aurel mau lihat Kamal, maksudnya adalah kamar pribadinya yang sengaja dibuat saat renovasi kediaman Pak Gading. Yoga antar keponakan kamu, ucap Pak Gading. Ayo anak cantik kita lihat kamar kamu, ucap Yoga. Bu Imah menyerahkan baby Abrar kepada Zahra karena akan membuatkan minuman untuk anak dan menantunya. Para bawahan Amar sudah meninggalkan kediaman Pak Gading. Aurel sangat senang melihat kamarnya, walaupun tidak sebesar kamar di kediaman Aris, namun rasanya sangat nyaman berada di dalam kamar tersebut. Aurel mau isi lemarinya dengan baju Aurel, adik Ala dan adik Ablal, jadi kalau Telipel A datang kemari tidak perlu bawa baju lagi, ucap Aurel. Iya, nanti Om akan buatkan mainan yang digantung agar baby Ara dan baby Abrar senang bermain di kamar ini, ucap Yoga. Iya uncel kakak Aurel setuju, ucap Aurel. Oek. Aurel langsung berlari meninggalkan kamarnya saat mendengar kedua adiknya menangis. Kakak Aurel di sini, ucap Aurel dan baby twins seketika diam membuat Pak Gading dan Yoga keheranan. Loh, kok nangisnya langsung berhenti mendengar suara kakaknya? Tanya Pak Gading. Memang gitu Pak, kalau kakaknya tidak pamit sebelum meninggalkan Ara dan Abrar mereka pasti akan mencari dan menangis seperti ini, ucap Zahra. Mereka akan menangis jika pisah dari kakak Aurel kalau Amar berangkat kantor, mereka biasa saja, ucap Amar. Kalena Telipel A tahu jika ayah ke kantor untuk kerja supaya punya uang buat beli mainan, baju, jajan dan banyak lagi, ucap Aurel. Nah itu yang kakak Aurel ajarkan kepada Ara dan Abrar Pak jadi mereka tidak pernah rewel walaupun saya lembur, ucap Amar. Anda bisa klaim misi baca selama 10 menit Bu Imah datang membawa air minum dan aneka macam kue tradisional. Ayo silahkan diminum, dan nikmati kuenya, ucap Bu Imah. Terima kasih, nenek memang paling terbaik tahu aja kakak Aurel suka makan kue buatan nenek, ucap Aurel. Adik Ala, adik Ablal kakak mau makan kue dulu, kalena adik-adik kata Umi belum bisa makan jadi jatah adik Ala dan adik Ablal akan kakak Aurel wakili untuk memakannya, ucap Aurel. 64. Semua orang tertawa mendengar ucapan Aurel yang sangat menggemaskan. Setelah memakan kue tradisional, keluarga Amar pamit untuk beristirahat hingga malam pun tiba. Aurel si paling antusias melihat dan memakan masakan Bu Imah begitu. Sehabis makan, Aurel meminta Zahra membawa baby twins ke kamarnya karena ingin menunjukkan kamar milik Aurel dengan mainan yang sore tadi Yoga gantung di langit-langit kamar Aurel. Adik lihat apa kalian suka ini? Tanya Aurel menggerakkan mainan yang bergelantungan. Kaki dan tangan Ara dan Abrar bergerak-gerak karena ingin meriah mainan tersebut. Ayo adik-adik, siapa yang berhasil mengambil mainannya akan kakak Aurel ajak jalan-jalan besok, naik motor keliling kampung Bel sama Om Yoga, ucap Aurel. Ara dan Abrar terus menggerakkan kaki dan tangan sambil berceloteh tidak jelas. Aurel sangat gemas melihat keduanya. Umi lihat adik-adik sangat senang bermain, ucap Aurel. Iya sayang, adik-adik memang selalu senang jika bermain dengan kakak Aurel yang cantik, ucap Zahra. Karena kelelahan bermain dengan kakak Aurel yang cantik dan menggemaskan tiada tandingannya, Ara dan Abrar sudah tertidur tapi sebelumnya Zahra memberikan ASI untuk keduanya. Baby Ara dan Abrar, Zahra pindahkan ke kamar miliknya dan Amar lalu Zahra dan Aurel kembali bergabung bersama suami dan keluarganya di ruang keluarga. Ayah, Aurel lindu Om Stef dan Onti Cece, ayo telepon Meleka, ucap Aurel. Iya tunggu sebentar. Amar mulai menelpon Stephen. Halo, ada apa? Gue sedang ada di rumah sakit, ucap Stephen. Cek, hormat dikit sama atasan, walaupun kamu sudah jadi adik ipar, ucap Amar. Oh iya ngapain kamu di rumah sakit? Tanya Amar. Gue mau antar Arsela, untuk memastikan di dokter kandungan apakah dia hamil atau enggak, ucap Stephen. Baiklah urus saja dulu, nanti telepon lagi karena Aurel mau bicara. Oke,
Doain semoga gue segera nyusul jadi ayah, ucap Stephen. Amin. Sambungan telepon dimatikan membuat Aurel sebal karena ayahnya mematikan sambungan telepon sedangkan Aurel belum bicara dengan Stephen. Ayah, kenapa matikan teleponnya? Tanya Aurel. Tunggu sebentar sayang, Om Steph sedang ada urusan penting, nanti Om Steph akan menghubungi kembali, ucap Amar. Aurel memeluk Zahra, bermanja dengan Umi cantik kesayangannya. Aurel sangat suka lama-lama menenggelamkan wajahnya di dada Zahra lalu menghirup dalam-dalam aroma ASI Zahra. Jika tidak bisa menikmati ASI setidaknya Aurel tahu aromanya. Zahra pernah berniat memberikan ASI untuk Aurel tetapi Aurelnya menolak karena tidak ingin mengambil jatah Ara dan Abrar. Der. 65. Sekian lama menunggu akhirnya Stephen kembali menelpon. Hold baru juga Amar ingin bicara sudah dipotong oleh Stephen. Halo Mar, gue mau jadi ayah, gue senang banget, Arcella hamil Mar, ucap Stephen. Amar yang sengaja meloudspeaker panggilannya membuat semua orang mendengar kabar bahagia tersebut. Selamat Steph, kami sekeluarga senang mendengarnya. Oh iya Aurel dari tadi mau bicara, ucap Amar. Halo Om Steph. Halo cantik. Om Steph sangat senang karena tidak lama lagi Aunty Cece juga akan punya anak, jadi adik Aurel akan tambah satu orang lagi yaitu anak dari Om Steph dan Aunty Cece, ucap Stephen. Benarkah? Aurel akan punya banyak adik, Aurel halus jadi kakak terbaik, jaga meleka semua nanti. Nanti Aurel akan minta Kyle, Cici, Caca dan Kak Nisa untuk jaga dan ajak main adik bayi, ucap Aurel antusias. Iya pastinya, kalau begitu Om Steph matikan telepon karena mau pulang ke rumah dulu, ucap Stephen. Iya Om, ucap Aurel. Malam ini, Aurel sangat senang mendengar jika akan jadi kakak lagi dari anak Stephen dan Arcella. Aurel sudah memikirkan bagaimana merawat adik-adiknya, jika Nisam ada Nisa yang menjaganya tapi Aurel hanya sendiri dan akan merawat 3 adik. Aurel sudah pusing memikirkannya padahal adik-adiknya Aurel akan dijaga oleh orang tuanya. 66. Tak terasa waktu berputar serasa begitu cepat, usia Ara dan Abrar kini hampir menginjak 1 tahun, dan Aurel yang juga sudah menginjak usia 6 tahun 2 bulan yang lalu. Beberapa momen tak terlupakan dalam proses pertumbuhan Ara dan Abrar. Seperti saat Ara dan Abrar latihan merangkak, orang pertama kali yang mereka datangi adalah kakak cantik mereka, siapa lagi jika bukan Aurel. Saat Ara dan Abrar bisa mengucapkan kata pertamanya yang bisa disebut mereka adalah Umi. Amar sangat berharap jika Ara dan Abrar bisa memanggilnya ayah tapi sayangnya Ara dan Abrar lebih dulu bisa menyebut kata kakak karena Aurel memang selalu mengajari mereka berdua. Lalu Ara dan Abrar baru bisa memanggil ayah ketika Aurel terus mengajar keduanya. Adik Ala, adik Ablal, kakak Aurel pulang, teriak Aurel saat memasuki rumah namun di lantai 1 tidak ada keberadaan kedua adiknya. Aurel yang berusia 6 tahun belum juga bisa mengucapkan huruf R, tapi Aurel tidak sedih. Bahkan akan terus berusaha tidak cadel lagi bahkan doa Aurel saat ulang tahun bulan lalu adalah bisa mengucapkan huruf R dengan benar. Adik Ala, adik Ablal kalian di mana? Kakak Aurel yang cantik dan manis sudah pulang, teriak Aurel namun belum ada sahutan juga. Adik Ala, adik Ablal mana? Kok tidak ada sih, ucap Aurel cemberut lalu masuk ke dalam lift untuk menuju lantai 2. Aurel membuka pintu-pintu kamarnya ternyata kedua adiknya ada di sana. Adik Ala, adik Ablal, panggil Aurel. Kakak, ucap Ara dan Aurel bersamaan lalu berdiri secara perlahan dan lari menuju Aurel. No, jangan peluk dulu kakak Aurel, ganti baju dulu, kalian tunggu di sini, ucap Aurel dan seakan pengerti Ara dan Abrar langsung duduk di karpet tebal di depan ranjang Aurel. Aurel masuk ke dalam walk-in closet mengganti seragam sekolahnya, lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci tangan. Adik-adik kakak Aurel sudah siap dipeluk, ucap Aurel. Ara dan Abrar berdiri, lalu berlari ke arah Aurel. Ketiganya berpelukan seakan sudah sangat lama tidak bertemu padahal Aurel hanya pergi sekolah.
Rindu adik Ara dan adik Ablal, ucap Aurel. Ara, Abrar kalian di mana sayang, teriak Zahra mencari twins. Ara dan Abrar berdiri lalu berlari ke arah sumber suara. Ara dan Abrar berlari seperti pinguin sangat menggemaskan. Aurel berjalan di belakang mereka. Umi, panggil Ara dan Abrar. Kalian dari mana sayang? Tanya Zahra menyetarakan tingginya dengan Ara dan Abrar. Kakak Lel, ucap Ara menunjuk Aurel yang berjalan mendekat. Abrar kembali berlari seperti pinguin untuk menyambut kakak tersayangnya. Aurel menggenggam tangan. 67. Abrar.